Basa-basi. Alana, kok hebat. Sekarang Zen bersikap manis padamu. Heboh Giselle memegang bahu Alana yang duduk di kursi di dalam salon. Alana bisa menaklukkan Zen si jutek adalah harapan Giselle dari dulu. Sekarang, lihatlah, gemas sekali dia. Alana merotasi mata malas. Kenapa juga Kak Zen menciumnya di hadapan Giselle? Sekarang lihatlah perempuan centil dan mesum ini begitu antusias. Dia pasti sudah mulai menyukaimu. Papar Giselle menarik kesimpulan. Alana tersenyum miring mendengar ucapan Giselle. Menyukainya. Jangan bicara sembarangan, Sel. Alana menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Lihatlah, tadi dia menciummu, berarti dia menyukaimu. Itu tidak mungkin, Sel. Tapi Alana dengan cepat. Memangnya apa yang ia lihat dari perempuan bermake up tebal seperti wajah vampir Cina sepertiku? Ucap Alana merendah. Dan memang itu kenyataannya. Zen bahkan memanggilnya begitu. Alana lalu menegakkan tubuhnya, membusukkan dadanya. Lihat badanku juga, gak seksi. Gak ada lekukan, lurus kayak sodokan kue putu. Rancau Alana mengingat ucapan Zen pada Alana, yang mengatakan lelaki itu tidak akan tertarik padanya. Alana bukan tipe ideal Zen si presdir. Ia wajar saja. Presdir seperti Zen seharusnya mendapatkan perempuan yang memiliki wajah secantik Dewi dengan bodi aduhai. Itulah pasangan terbaik yang cocok untuk Zen. Giselle menepuk jidatnya. Gemas. Ya ampun, perendah sekali dia. Lan, ingat, cinta itu tidak memandang apapun. Cinta bisa datang karena mulai terbiasa denganmu. Dia nyaman denganmu. Jelas Giselle panjang lebar. Alana kembali menyadarkan tubuhnya di sandaran kursi. Ya gak mungkin lah, Sel. Di mata presdir hebat dan sekelas Kak Zen, orang sepertiku ini hanya kayak acar kondangan, gak penting dan dipinggirkan. Tutur Alana menepis pikiran Giselle. Lagi merendah. Ya ampun Alana, kau ini. Dia melihat kebaikan hatimu. Jadi, percaya dirilah. Sedikit. Zen pasti akan mencintaimu. Terang Giselle. Gemas sekali dia. Nyata-nyata si jutek itu telah menciumnya. Jika tidak suka, dia tidak akan menyentuh Alana dan bersikap dingin sama seperti yang sering Alana terima. Alana lalu bangkit dari duduknya. Tak ingin pembicaraan ini berlanjut. Sudahlah, Sel. Tak akan ada cinta untuk perempuan buruk rupa seperti aku. Lirih Alana, memegang sebelah pipinya, kemudian berlalu memasang wajah sendu. Giselle mematung menatap nanar kepergian Alana. Dadanya terasa tersayat perih mendengar ucapan sahabatnya. Giselle mengerti, Alana memang tidak punya kepercayaan diri. Wajah buruk rupanya itu selalu saja membuat Alana merasa tak layak dan tak pantas untuk siapapun. Karena itulah, Giselle sangat tahu jika Alana tidak ingin mengenal cinta, bahkan tak pernah memupuk harapan untuk jatuh cinta pada lawan jenis. Cahaya keemasan telah menghiasi langit senja. Waktu bekerja hari ini sudah cukup. Saatnya untuk pulang ke rumah. Kak Zen kenapa sih? Kenapa dia berubah baik dan perhatian? Tingkahnya berubah, manis, kayak orang mau pinjam duit. Batin Alana sejak tadi. Kini duduk di atas motor, menatap punggung lelaki yang sedang memboncengnya ini. Ya, lagi dan lagi. Alana bertanya dalam hati ketika Zen datang ke salon untuk menjemputnya. Rasanya Alana tak enak hati, seakan dia telah menyusahkan presdir ini. Alana terus bergulat dengan pikirannya. Mesin motor yang dimatikan membuat Alana tersadar, lalu melihat sekitar. Ternyata ia telah berada di depan rumahnya. Dengan cepat, Alana turun dari motor, membuka helm yang ia kenakan. Terima kasih, Kak. Ucap Alana dengan senyuman. Bagaimanapun dia harus berterima kasih, walau dia tidak memintanya. Zen hanya membalas dengan anggukan. Masuklah. Ujar Zen dengan lembut, lalu memutar kunci motor, menghidupkan mesin motornya. Zen juga harus pergi sebelum malam menjelang. Sekali lagi terima kasih. Kak Zen, gak mampir dulu? Tawar Alana basa-basi, tersenyum ramah, menunjuk rumahnya dengan ekor mata, menawarkan pada pemuda yang telah bersiap memutar gas di stang motor akan pergi. Iya, ucapan basa-basi seperti yang sering orang lakukan untuk menunjukkan keramahan. Alana mengernyit bingung saat Zen yang bersiap pergi itu malah mematikan mesin motor, melepaskan kunci motornya, lalu membuka helm yang ia kenakan.
Alana terkejut mundur beberapa langkah saat Zen malah turun dari kendaraannya dan kini berdiri di sampingnya. Ya ampun, mau apa dia? Kenapa turun dari motor? Bukankah seharusnya dia pulang? Tinggal tancap gas saja tadi. Kak Zen mau apa? Tanya Alana menatap heran. Hei, kau lupa? Kau kan menyuruhku mampir. Sosok Zen, pemuda gengsian yang tidak bisa melihat peluang, kini seringai menghiasi wajahnya. Alana tersentak kaget, melotot terkejut. Apa? Dia benar-benar mampir? Ya ampun, dia kan cuma basa-basi. Seharusnya Zen menjawab tidak. Aku masih banyak urusan. Lagi pula, dia sudah mau pergi tadi. Tapi kenapa dia benar-benar mampir sih? Bukan itu maksud Alana. Dia hanya ingin menunjukkan keramahan setelah dibonceng bolak-balik. Benar-benar di luar dugaan Alana. Presdir ini akan berkunjung ke rumahnya lagi. Alana memasang wajah memberengut, menatap Zen yang telah melangkah lebih dulu ke arah pintu rumah, meninggalkan Alana yang masih berdiri mematung. Iya, Kak Zen dasar. Apa dia tidak tahu namanya basa-basi? Dicek Alana, lalu menyeret langkah, hendak masuk ke rumah. Basa-basi Alana telah membuatnya sibuk. Kini, dia berada di dapur, memasak makan malam untuk Zen. Ini adalah pelajaran berharga untuk Alana. Jangan berbasa-basi dengan Zen Arsenio, karena di kampus pemuda jutek itu tidak ada kata basa-basi. Setelah berkutat di dapur, Alana pun menghidangkan makan malam. Pasangan ini pun makan bersama diiringi obrolan ringan. Tak ada wajah jutek lagi dari Zen maupun dari Alana yang selalu memberengut jika mendapatkan ucapan pedas dari Zen. Kali ini, mereka terlihat akur dan akrab. Setelah menyelesaikan makan malam, Alana mencuci piring bekas makan mereka, sementara Zen menunggu di ruang tengah, duduk di sofa sembari menonton TV. Alana telah selesai membereskan semuanya. Kini dia meninggalkan dapur. Kerutan tipis menghiasi wajahnya saat menatap Zen masih ada di rumahnya, duduk di sofa menatap layar tipis di hadapannya. Netra Alana pun mengarah pada jam yang melekat di dinding, yang kini terbaca pukul 8 malam lebih, hampir pukul 9. Alana pun melangkah mendekat. Kak Zen masih di sini? Tanya Alana yang menjurus bertanya, kenapa belum pulang? Zen menatap Alana dengan senyum seringai. Pemuda itu beralih mengeliat, memijat tengkuk lehernya. Hari ini aku sangat lelah. Rasanya aku sudah tak bisa membawa motorku. Keluh Zen. Lelah? Alana terdiam, menatap gurat lelah di wajah Zen. Ada perasaan bersalah menggelitik hatinya. Ini pasti karenanya. Tuh kan, seharusnya presdir ini tidak mengantar dan menjemputnya. Pekerjaannya di kantor saja sudah melelahkan. Malah ditambah bolak-balik menjemputnya. Satu lagi, harus mengendari motor sendiri. Padahal biasanya, Zen duduk santai, berada di dalam mobil yang dikendari supir atau Ken. Zen pasti lelah. Pikir Alana, membenarkan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan oleh Zen hari ini. Hari yang panjang dan melelahkan. Alana turut prihatin. Lalu jika seperti ini, apa yang harus Alana lakukan? Diantar dan dijemputkah juga bukan maunya? Maaf Kak Zen, merepotkan. Ujar Alana dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa. Potong Zen. Zen menaikkan dua tangannya, meregangkan tubuhnya. Ya, kalau kau membuatku lelah, jadi aku akan menginap di sini malam ini. Sosor Zen berucap cepat, lalu menghempaskan tubuhnya di sandaran sofa. Apa? Bagaimana? Alana berdiri membeku. Bola matanya seakan keluar dari tempatnya setelah mendengar kata dari Zen. Apa? Menginap? Jedar. Bari sambar petir. Alana mendengar kata menginap. Zen menginap di rumahnya. Ini gila. Pemuda ini tidak akan pulang ke rumahnya. Dengan leher kaku, Alana pelan-pelan menolehkan pandangannya, menatap ke arah pintu kamar. Alana menelan salivanya dengan susah payah. Kamar di rumah ini kan hanya satu. Batin Alana. Seketika gelagapan. Paru-parunya serasa kering. Saat ini dia sulit bernapas dengan baik.